Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Adam Fatih 1453 di channel YouTube Reman Remaja Beriman. Masya Allah. إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga salawat serta salam semoga terlalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kami akan membahas tentang tema yang sangat menarik teman-teman sekalian, yaitu adalah jalan menuju iman. Masya Allah. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin mendukung channel ini untuk selalu terus berkembang, kemudian selalu menebar konten kebaikan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian di-share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya agar tidak terhilangkan notifikasi info terbaru daripada Remaja Beriman. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, ngomong-ngomong jalan menuju iman teman-teman sekalian, jalan menuju iman ini sesuatu yang sangat penting untuk kita dalami, untuk bahwa kalau kita menemukan jalan iman yang sangat benar, yang sangat produktif 100%, maka tingkah laku kita, aktivitas apapun yang kita lakukan, maka akan menjadi mudah teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa iman itu sendiri mempunyai arti, yaitu adalah yakin. Yakinnya itu tidak 50% atau tidak setengah-setengah gitu kan ya. Artinya yakinnya itu benar-benar yakin. Contoh misalnya, kalau kita lihat ada dua orang misalnya nih, atau saya analogikan saya dengan teman-teman semua yang ada di sini misalnya. Kira-kira kalau teman-teman semua saya ambil matanya dua, kira-kira bakal mau nggak? Nggak dong. Kenapa nggak? Karena mungkin jawaban rasional gini. Karena kalau mata saya diambil, maka saya akan buta. Kan gitu ya? Mata saya akan buta kan gitu ya? Nah, terus saya nanya lagi. Bagaimana Anda tahu kalau mata diambil menjadi buta? Terus kemudian teman-teman pasti jawab. Ya mikir aja lah. Itu lihat orang di luar sana. Orang di luar sana itu nggak ada matanya dan dia nggak bisa ngelihat. Itu loh. Jadi makanya kenapa saya nggak mau ngasih mata saya ke saya gitu, maksudnya gitu loh. Nah, kemudian saya bertanya lagi kepada teman-teman sekalian, bilang gini, tapi kan Anda belum pernah merasakan. Nah, kira-kira bakal jawab apa? Saya pinjam matanya, terus kemudian Anda berdalih bawakan buta, padahal Anda belum pernah merasakannya. Lalu kemudian Anda bilang begini pasti. Ya mikir aja dong bro. Ini tuh mata kalau dicabut pasti nggak akan bisa ngeliat gitu loh. Anda seyakin itu pasti 100% yakinnya kalau matanya dikeluarkan daripada ke kepala ini maka nggak akan bisa ngeliat lagi. Nah seperti itulah iman yang dimaksud dalam arti iman. Yaitu adalah yakin 100% tanpa 50% gitu loh. Yakin sepenuhnya. Layaknya tadi yang saya ceritakan bahwa kalau diambil matanya yaitu adalah buta. Gitu teman-teman sekalian. Nah bagaimana cara menuju jalan iman yang produktif. Nah, begini teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, pertama itu kita harus memikirkan sesuatu yang bisa kita pikirkan. Jalan menuju iman itu harus menggunakan akal. Pertama-tama, catat baik-baik. Kenapa menggunakan akal? Karena akal ini sesuatu yang sangat mulia di hadapan makhluk lain gitu. Di antara makhluk-makhluk lain. Kenapa? Karena akal ini sesuatu yang sangat bisa untuk membenarkan mana yang salah dan mana yang benar. Gitu ya. Nah, kenapa harus pakai akal jalan menuju iman? Begini teman-teman sekalian. Akal ini, kalau sudah berpikir, maka kemudian dia akan mendapatkan ilmunya. Ketika dapat ilmu, maka mendapatkan sebuah bukti. Ketika bukti itu sudah terdapat, maka dia akan yakin bahwa benar-benar bahwa yang dia pikirkan itu diyakini dengan bukti yang ada. Kayak tadi misalnya contoh mata, kan gitu ya. Nah, kenapa harus pakai akal? Akal ini teman-teman sekalian, ketika digunakan untuk berpikir tentang keberadaan Tuhan, maka ini sangat penting sekali teman-teman sekalian. Iman harus didasari dengan akal dan tidak boleh dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ridho ketika ada seorang hamba manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar keberuntungan. Contoh misal, saya beriman kepada Allah itu karena saya itu Islam. Saya itu Islam karena ya saya dari kecil Islam gitu loh. Ngomong sama sini. Ada yang jawab gitu ya. Ya mau diapain lagi, orang saya Islam dari bayi kok gitu. Ya saya Islam. Nah, itu senantiasa Allah tuh nggak akan pernah ridho dengan keislaman kita dengan dalih seperti itu. Maka dari itu harus benar-benar tahu kenapa kita harus Islam. Dipertanyakan bahwa kita ini sedang beragama dengan Tuhan yang benar atau enggak, gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita pikirkan? Nah,
Maka ulama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu pernah mengatakan bahwa nggak perlu untuk mencari dalil nakli untuk mencari keberadaan Tuhan. Atau kita lihat kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala nggak perlu pakai dalil nakli. Apa maksudnya dalil nakli? Yaitu adalah dalil yang telah tertulis di dalam nas-nas yang ada gitu loh. Cukup memakai dalil akli, kita bisa menemukan bahwa ada sang pencipta yang sangat besar, yaitu adalah Tuhan. Dari mana dapatnya seperti ini? Kalau keimanan sudah didapatkan seperti ini, maka insya Allah akan beres semuanya. Kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, begini teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, kita lihat bahwa kita kan bisa memikirkan apa yang kita bisa pikirkan nih. Contoh, ada alam semesta, kemudian ada manusia, ada kehidupan, kan gitu ya. Misalnya, dan ketiga tadi itu sangat sulit dijelaskan bagaimana dia terjadi. Contoh kalau kita lihat alam semesta, banyak sekali teori demi teori yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan terkait dengan awal mula alam semesta, akan tetapi itu tidak masuk akal. Gitu loh. Jelas ya? Dari Big Bang, kemudian berbenturan menjadi bumi, dan seterusnya. Jadi sangat indah sekali, dan itu tidak masuk akal. Bahkan ada seorang ilmuwan, pakar matematikawan, pernah mengatakan begini, bahwa kemungkinan probabilitas alam semesta terjadi secara kebetulan itu adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Artinya itu lebih dari tidak mungkin, more than impossible. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan tuh nggak ada. Jadi untuk bisa mengatakan Tuhan itu nggak ada itu mustahil. Kenapa? Karena begitu rumit alam semesta ini terjadi, gitu loh. Kemudian kalau kita lihat kehidupan, sama kehidupan juga nggak ada yang bisa menjelaskan dari mana awal kehidupan. Kemudian juga dari manusia misal, apakah manusia itu terjadi dengan dirinya sendiri? Dan seterusnya, itu nggak bisa dijelaskan dengan detail. Dan itu setiap ada penjelasan, pasti kita nggak akan pernah masuk akal. Maka tidak lain dan tidak bukan, pasti ada kayak eksternal gitu loh. Kayak ada sesuatu yang bikin, ada yang sengaja buat untuk kita semua, dan ada konsepnya di situ. Yaitu disebut dengan nama Tuhan. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ketika kita sudah bisa membuktikan bahwa alam semesta, kehidupan, dan manusia itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan, maka kita simpulkan bahwa ada Tuhan. Siapa dia Tuhannya? Nah, inilah yang kita bahas teman-teman sekalian. Kalau kita lihat bahwa ketika banyak sekali agama di muka bumi ini, atau di Indonesia khususnya misalnya kan, banyak sekali agama di Indonesia itu kalau kita perhatikan konsep ketuhanannya itu sama sekali mungkin tidak masuk akal ya beberapa ya. Contoh kita bisa lihat, misalnya agama yang bisa menuhankan patung misalnya. Kenapa patung dituhankan gitu loh? Hah? Kenapa patung dituhankan? Kemudian ada juga agama yang menuhankan manusia, dan ini kan nggak mungkin terjadi. Konsep Tuhan itu Tuhan itu nggak mungkin menyerupai manusia, nggak mungkin. Kenapa? Kalau Tuhan menyerupai manusia, berarti ngapain dia jadi Tuhan gitu loh maksudnya. Jadi kalau manusia makan, Tuhan makan gitu loh. Lah, lucu. Sedangkan alam semesta itu lebih besar daripada kita sendiri gitu loh. Dan nggak mungkin kalau Tuhan itu sama dengan manusia itu. Jadi semua Tuhan yang diklaim sebagai Tuhan di agama lain itu nggak masuk akal. Oke, kalau kita lihat Islam, apakah Islam demikian? Enggak. Islam senantiasa memudahkan jalan manusia untuk berpikir. Maka dari itu, ayat Al-Quran, ratusan ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, afala taqilun, afala yatafakkarun, ya ulil albab. Pikir dong, pikir pakai akal kamu gunakan. Apa kamu gak mikir? Kamu tuh kan dari ini, mikir dong, mikir tentang apa? Kata Allah, mikir tentang keberadaan saya. Kamu sini. Nah, kalau kita lihat objeknya Tuhannya Islam itu kan nggak ada ya, bahwa Allah tuh kayak gimana kita nggak tahu kan ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan sebuah trace atau meninggalkan sebuah jejak yang itu dinamakan mukjizat daripada Al-Quran. Nah, inilah yang akan kita bahas adalah Al-Qurannya. Bukan kemudian Tuhannya. Kalau kita lihat agama selain Islam ya, Tuhannya itu mungkin nggak ada yang masuk akal satupun. Kita bisa jujur sama hati kita ya, bahwa nggak mungkin lah Tuhan yang dipertuhankan oleh agama lain itu masuk akal. Nggak mungkin. Kenapa ya? Teman-teman bisa jabarkan sendiri. Nah, kalau Islam nggak bisa senantiasa langsung kita tuju objek Allah Subhanahu Wa Taala-nya. Maka kita rujuk kepada peninggalan apa yang Allah tinggalkan kepada kita. Bukti bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semua itu di dalam Al-Quran. Mengatakan seluruh apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Misalnya tadi kita memikirkan tentang 3 hal, alam semesta, kehidupan, dan manusia, itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Maka Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi laili wan nahar, la ayatil lidil albab.
Sesungguhnya alam semesta ini, siang dan malam, langit dan bumi, itu saya yang ciptakan. Masya Allah. Kemudian kalau kita lihat kehidupan Allah juga yang ciptakan. Dalam Al-Quran Allah bilang, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian manusia, Allah juga mengatakan bahwa manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan seterusnya. Banyak sekali bukti-bukti yang kita tanyakan tadi di dalam Al-Quran. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar Al-Quran ini adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala? Kan itu pertanyaan normal ya, kalau kita mencari sisi ketuhanan. Dan ini kita nggak pakai dalil, begitu loh. Ini kita lagi mencari coba untuk jalan menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara rasional yang kita miliki. Oke, perhatikan baik-baik bahwa kalau kita lihat, kita tadi memikirkan tentang tiga alam semesta, tiga hal ya, alam semesta, kehidupan, dan manusia, itu kan sangat sulit dipikirkan kan ya. Sama begitupun Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran, gini, semua yang ada di dalam Al-Quran itu nggak mungkin ada yang bohong. Jadi nggak mungkin ada yang bohong, nggak mungkin ada yang ragu. Allah mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fi. Segitu. Di dalam Al-Quran ini yang saya katakan itu tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan kitab yang sangat keren ya. Kita lihat bahwa Al-Quran itu menyombongkan dirinya. Bahwa kitab ini nggak ada yang bohong, kitab ini nggak ada yang keliru, nggak pernah direvisi, nggak pernah dari dulu sampai sekarang sama begitu, bentuknya sama aja. Kemudian Allah menegaskan lagi dalam ayat surat yang sama, ayat yang berbeda. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimithli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Masya Allah. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raib, kalau kalian masih ragu terhadap apapun yang saya katakan dalam Al-Quran, gak usah banyak tanya deh. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak apapun, gak usah banyak berargumentasi. Kalian kan bingung nih, bahwa alam semesta itu gak mungkin terjadi secara kebetulan. Nah sekarang, saya mengakui bahwa saya menciptakan itu semua, lalu kemudian Anda masih ragu, maka buat Al-Quran semisalnya. Allah mengatakan demikian. Membuat satu Al-Quran semisalnya Allah mengatakan, Fa'tu bi surati mimithli. Buat satu ayat yang satu surat yang semisal sama Al-Quran. Allah nantang manusia. Mengapa demikian? Karena Allah paham. Pasti manusia akan berpikir terlampau jauh. Maka Allah berikan statement seperti ini. Hebatnya lagi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa manusia itu akalnya itu nggak ada apa-apanya. Allah tuh bilang dalam ayat selanjutnya, fa'il lam taf'al wa lam taf'al. Kalian tuh gak akan pernah mampu gitu loh. Sampai kapanpun kalian gak pernah mampu. Karena kenapa? Kalian tuh saya yang ciptain, kata Allah gitu. Kalian saya yang ciptain dan saya yang paling tahu tentang kalian. Mengapa kalian masih ragu? Paham sampai sini? Jadi jelas ya. Jadi kalau kita membuktikan bahwa iman yang sesungguhnya, iman 100%, maka diraih dengan jalan akal, dan Allah Subhanahu wa taala melebarkan jalan akal itu, maka tidak ada keraguan lagi teman-teman sekalian. Maka keimanan harus diraih dengan seperti ini teman-teman sekalian. Tidak dengan klaim, tidak juga dengan kemudian ikut-ikutan, kemudian juga tidak didapatkan dengan mimpi. Nah, ini mimpi lebih bahaya lagi. Kalau ada orang dapat iman kepada Allah karena mimpi ketemu Muhammad, maka kalau dia mimpinya ketemu kerbau misalnya, apa dia mau menuhankan kerbau? Kan enggak ya? Maka iman harus dilalui oleh jalan akal. Maka akal ini sangat dominan teman-teman sekalian untuk mencari Tuhan siapa yang paling benar. Layaknya teman-teman sekalian yakin bahwa kalau mata dicabut itu akan buta. Begitu pula bahwa teman-teman harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam semesta ini, dan Allah yang paling paham tentang kita, dan Allah yang menciptakan dari kita sebelum hidup sehingga kita mati dan hidup lagi. Allah mengatakan demikian. Masya Allah, keimanan itu sangat produktif teman-teman sekalian, nggak bisa untuk ditukar dengan apapun. Keren banget dalam Islam, dan ini beda di antara agama-agama lain. Mudah-mudahan mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Alhamdulillah saya sampai senang banget ini menjelaskan seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.